Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kayak mana weh? Ya Allah, wih, Kayak mana? Lupa gue, opening kayak mana? perkenalkan kami dari Oh, kelompok MKI, gitu aja udah. Saya sebagai moderator, gitu-gitu aja. Simple and padat. oke. Ulangin videonya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok guys. Besarkanlah dibesar. PPT-nya besarkanlah, nggak nampak. Tapi ini besar loh weh. Udahlah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok manajemen keuangan internasional akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis paritas daya beli pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat periode September 1997 sampai Desember 2007 dengan menggunakan metode error correction model. Dengan nama kelompok, yang pertama Ari Alfandi 1805160364, yang kedua Ade Wardana 1805 160613, dan yang ketiga Tina Batubara 1805 160596. Ada dua pengaruh krisis ekonomi yang melanda negara kita. Yang pertama, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sangat fluktuatif. Yang kedua, laju inflasi yang semakin sulit untuk dikendalikan oleh otoritas moneter maupun pemerintah. Salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat harga atau inflasi dengan pergerakan nilai tukar adalah teori paritas daya beli. Bahwa nilai tukar antara dua negara seharusnya sama dengan rasio dengan tingkat harga di kedua harga tersebut. Dalam versi relatifnya, teori PPP mengubah pernyataan tingkat harga dan tingkat kurs keseimbangan menjadi perubahan harga dan perubahan kurs keseimbangan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat hubungan antara tingkat harga dan tingkat nilai tukar yang didasarkan pada teori paritas daya beli kurs relatif yang akan digunakan dalam formulasi kebijakan ekonomi. Paper ini dilakukan dengan menggunakan metode error correction model atau ECM, di mana ECM ini mampu menyelaraskan hubungan jangka panjang dan jangka pendek. ECM ini dipilih mengingat konsep paritas daya beli. Daya beli ini akan dilihat lebih tepat di dalam konteks jangka panjang. Kemudian variabel-variabel yang mempengaruhi nilai tukar jangka pendek, yaitu variabel-variabel yang dipilih. Yang pertama, selisih tingkat bunga, jumlah uang beredar, cadangan devisa, dan total tingkat ekspor dan impor. Menurut Krugman 1999 banding 328, penerapan sistem nilai tukar mengembang bebas memiliki beberapa keunggulan, antara lain yang pertama otonomi kebijakan moneter, simetri, kemudian stabilisator otomatis. Teori penentuan nilai tukar. Teori paritas daya beli atau purchasing power parity theory. Penjelasan teori PPP ini erat kaitannya dengan dalil suatu law of on price. PI RP sama dengan buka kurung ERP garis miring dolar dikali buka kurung PI P dolar. Diumpamakan PIRP adalah harga rupiah barang I bila dijual di Indonesia, dan PI dolar adalah harga dolar barang yang sama bila dijual di Amerika Serikat. Berdasarkan rumus di atas, maka kurs RP per dolar merupakan nisbah hasil harga mata uang Indonesia, dan uang Amerika atas barang I adalah ERP per dolar sama dengan PIRP per PI dolar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, saya akan melanjutkan. Teori PPP ini dapat dibedakan menjadi dua versi, yaitu absolut dan relatif. Versi absolut untuk menyatakan PPP absolut. Misalnya, PRP adalah harga rupiah dari serangkaian komoditi yang dijual di Indonesia dan PI dolar adalah harga dolar dari serangkaian komoditi yang dijual Amerika. Maka PPP memprediksi kurs RP per dolar senilai ERP per dolar sama dengan VIRP sama dengan VIRP garis miring PI US dollar atau PIRP sama dengan ERP garis miring dolar kali PEP dolar. Sisi kiri persamaan itu melambangkan harga rupiah komoditi di Indonesia, sedangkan sisi kanan adalah harga dolar komoditi yang sama di Amerika. Dengan demikian, PPP absolut menyatakan bahwa pada kurs yang tengah berlaku daya beli domestik terhadap setiap mata uang selalu sama dengan daya beli mata uang negara lain. Versi relatif, harga-harga dan kurs mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga daya beli domestik dan luar negeri dan setiap negara tetap bertahan. Rumusan PPP relatif antara Indonesia dan Amerika dapat dinyatakan sebagai berikut. ERP garis miring dolar dikurang ERP garis miring dolar T kurang 1 garis miring ERP garis miring dolar T dikurang 1 sama dengan RP dikurang dolar. ERP garis miring dolar dikurang ERP dolar T kurang 1 sama dengan PRP dikurang PRP garis miring PRP T kurang 1. P dolar garis miring P dolar T kurang 1. Menunjukkan tingkat inflasi nilainya sama dengan perubahan persentase suatu tingkat harga dalam periode antara T dan T1. Pengujian paritas daya beli di Indonesia pernah dilakukan oleh Patinasarannya tahun 1997 yang mempelajari hubungan jangka panjang PPP di Indonesia dalam era sistem nilai tukar mengambang terkendali buka kurung periode penelitian mulai November 1989 sampai Juli 1996. Hipotesis yang pertama, teori paritas daya beli berlaku untuk kasus nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka pendek pada era sistem nilai tukarnya mengambang bebas. 2. Dalam jangka pendek, variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap nilai tukar adalah rasio tingkat harga antara Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada pendekatan kuantitatif dengan melakukan uji terhadap hipotesis yang telah diberikan untuk mengelola data secara kuantitatif. Paper ini menggunakan bantuan software econometric views. Variabel tergantung dependent variabel adalah tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan variabel bebasnya independent variabel. Yang pertama, rasio dari tingkat harga di Indonesia dan AS. Selisih 2, selisih tingkat bunga di Indonesia dan AS. 3, jumlah uang beredar M2 Indonesia. Yang 4, cadangan devisa di Indonesia. Yang kelima, total nilai ekspor Indonesia. Yang keenam, total nilai impor Indonesia. Ketujuh, error correction time. Pembuktian hipotesis A. Hipotesis pertama, teori paritas daya beli berlaku untuk kasus nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada era sistem nilai tukar mengambang bebas. B. Hipotesis kedua, dalam jangka pendek, variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap nilai tukar adalah rasio tingkat harga antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tingkat harga, variabel rasio tingkat harga antara Indonesia dan Amerika Serikat selama periode September 1997 Desember 2002 mempunyai koefisien
regresi sebesar 1, 1,2,19856 dan signifikan pada derajat kepercayaannya 1%. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Tingkat bunga. Variabel selisih tingkat bunga memiliki koefisien sebesar 0,604544 minus. Hal ini berarti hubungan antara selisih tingkat suku bunga terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah negatif atau berlawanan arah. Yang artinya pertumbuhan variabel selisih tingkat suku bunga pada tahun 8 sebesar 1% mengakibatkan pertumbuhan sebesar 0,604544%. Pada nilai tukar periode T dengan arah yang berlawanan, nilai tukar terapresiasi dengan asumsi variabel lain tetap. Next. Jumlah uang beredar. Variabel jumlah uang beredar M2 mempunyai koefisien regresi sebesar 3,390075.000. Hal ini berarti bahwa hubungan antara jumlah uang beredar dan nilai tukar adalah searah. Yang artinya pertumbuhan pada variabel jumlah uang beredar pada periode T sebesar 1% akan menyebabkan pertumbuhan pada nilai tukar rupiah periode sebesar 3,390075%. Dengan arah yang sama, nilai tukar terdepresiasi dengan asumsi variabel lain konstan. Cadangan devisa. Variabel jumlah cadangan devisa memiliki koefisien regresi sebesar minus 40,7113. Hal inilah berarti bahwa hubungan devisa dengan antara cadangan devisa dengan nilai tukar adalah negatif atau berlawanan arah. Total nilai impor. Nah, variabel total nilai impor ini memiliki koefisien regresi sebesar 0,155541. Hal inilah berarti bahwa hubungan antara variabel total nilai impor dan nilai tukar adalah searah, yang artinya positif. Total nilai ekspor. Variabel total nilai ekspor memiliki koefisien regresi sebesar 0,002184. Variabel total nilai ekspor ini memiliki signifikan, yang artinya tidak memiliki pengaruh yang berarti pada perubahan nilai tukar. Next. Kesimpulannya bahwa dari hasil uji F didapatkan hasil bahwa variabel-variabel rasio tingkat harga selisih tingkat bunga, jumlah uang beredar, cadangan devisa, total nilai ekspor, dan total nilai impor. Sedangkan secara parsial uji T variabel total nilai ekspor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar. Nah, yang kedua ini hipotesis. Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat keberlakuan teori paritas daya beli untuk kasus nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka pendek untuk era sistem nilai tukar mengambang bebas terbukti. Nah, yang ketiga ini hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini bahwa dalam jangka pendek variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap nilai tukar adalah rasio tingkat harga tidak terbukti. Yang keempat, variabel selisih tingkat bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar. Kelima, variabel cadangan devisa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan nilai tukar. Yang keenam, variabel total nilai impor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar. Dan yang terakhir, variabel nilai ekspor memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai tukar. Manusia bisa terus berencana, tapi Tuhanlah yang berkehendak atas segalanya. Untuk itu, jangan lupa berdoa dan pastikan terus berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.